Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini kita akan bahas kenapa orang makin baik, godaan makin banyak. Godaan dalam konteks ini maksudnya apa? Mari kita luruskan. Jadi godaan itu artinya kamu tahu jika lakukan itu adalah salah atau buruk. Tetapi masih ada keinginan untuk melakukannya. Tapi kamu belum melakukan karena walaupun ada keinginan untuk lakukan itu, keinginan untuk tidak melakukannya juga ada. Jadi dua keinginan ini sedang clash. Ini yang dimaksud dengan godaan dalam konteks video ini. But hey, congrats sudah mencapai tahap ini. Jadi jangan merasa worry jika godaan kamu makin banyak. Karena ini berarti kamu sedang menuju ke arah yang lebih baik. Oke, let's recap. Maksudnya orang baik itu apa? Di video-video sebelumnya saya udah kasih semacam summary, itu ada empat poin yang membuat orang itu baik. Oke, first, pikirannya benar. Oke, number two, kontrol perasaan. Oke, number three, keinginan baik. Dan keempat adalah tindakan baik dari kebiasaan menjadi natural. Ini adalah 4 poin yang membuat orang itu sebenarnya baik. Oke, jadi orang makin baik, godaan makin banyak. Berarti pikiran kamu sudah mulai benar karena kamu makin baik, berarti your knowledge, pengetahuan kamu udah arahnya yang benar. Karena kamu sudah bisa mengidentifikasi apa yang baik dan benar, salah dan buruk. Justru itu kamu makin baik. Berarti kamu juga sudah sadar bahwa hal itu adalah hal yang salah atau buruk dan harusnya jangan dilakukan. Tetapi kenapa masih ada keinginan untuk melakukannya? Ini karena perasaan masih belum terkontrol secara penuh. Masih ada perasaan yang nempel terhadap tindakan buruk itu. Ini bisa jadi karena kamu pernah mengalaminya atau melakukannya yang membuat kamu in a way pengen melakukan lagi karena kamu ingin merasakan hal yang sama. Muncullah godaan. Atau bisa jadi karena kamu sudah terbiasa dengan lakukan itu sudah menjadi habit Anda. Dan justru itu muncullah godaan. Saat kamu mau stop, belum bisa stop secara penuh, karena to be fair, untuk merubah sebuah kebiasaan, itu susah-susah gampang. Atau yang ketiga, bisa jadi kamu penasaran. Mungkin karena kamu melihat orang lain saat melakukan itu rasanya bagaimana. Kamu pengen tahu apakah setelah melakukan itu, kamu juga akan merasakan hal yang sama. Muncullah godaan. Segala hal ini terjadi karena antara pikiran dan hati belum menyatu. Perasaan itu muncul di dalam hati, termasuk keinginan. Dalam pikiran kamu tahu itu salah, tetapi di dalam hati kamu masih bimbang antara mau atau tidak mau. Tergantung perasaan mana yang lebih kuat untuk mendorong keinginan untuk lakukannya atau tidak. Jika tahu itu salah tapi akhirnya tetap melakukannya, merasa bersalah akan muncul karena keinginan untuk tidak melakukan tetap ada. Dan jika terus-menerus sesuai dengan godaan dilakukan hal yang buruk, berarti kamu sudah balik lagi sebagai orang buruk. Hatimu tidak bimbang dan memilih untuk melakukan tindakan yang salah dan buruk. Supaya tidak balik menjadi orang buruk, kita perlu tahu cara untuk tidak menerima godaan tersebut. Membuat pikiran dan hati menyatu, tidak ragu-ragu untuk memilih kebaikan. Di sini kamu masih tahap transisi dari orang buruk menjadi orang baik. Coba bayangin, kamu sudah di sisi buruk cukup lama. Dan karena ada rubah pikiran, kamu mau menuju ke sisi baik. Saat kamu menuju ke sisi baik, kamu akan menghadapi situasi-situasi yang membuat kamu awalnya akan melakukan hal yang buruk, tetapi karena rubah pikiran, kamu jadi ragu-ragu, reconsider. Masalahnya, karena masih ada perasaan terhadap tindakan atau pikiran buruk itu, godaan seolah-olah seperti tali yang mengikat kamu supaya tetap di sisi buruk, mencegah kamu supaya bisa jalan ke sisi baik. Tapi perhatikan, bukan tali yang mengikat Anda. Justru sebaliknya, kamu yang memegang tali tersebut. Betapa kencangnya kamu memegang tali itu tergantung dengan berapa kencang kamu menempelkan perasaan terhadap hal yang buruk itu. Semakin kencang perasaan kamu, semakin susah lepaskan tali itu. Semakin susah hilangkan godaan tersebut. Berarti sumber yang membuat tali itu muncul atau godaan itu muncul ada di perasaan, bukan situasi. Karena situasi muncul yang muncul aja, it is what it is. Tetapi apakah dengan situasi itu muncul, kamu harus melakukan tindakan atau pikiran buruk? Sudah pasti tidak.
Actually, jawabannya cukup simple. Supaya tidak muncul godaan, ya jangan anggap itu sebagai godaan. Tapi ngomong gampang, saat lakukan itu susah. Yes, susah. Karena kenapa? Karena kamu sudah membawa perasaan kepada hal yang buruk tersebut. Saat situasi itu muncul, kamu ada keinginan untuk melakukan tindakan buruk, berbarengan dengan perasaan yang menempelkannya. Ingat, semakin kencang kamu tempelkan perasaan itu, semakin besar godaannya. Sebaliknya, untuk bisa menahan godaan dan hapuskan godaan, kecilkanlah perasaan itu. Godaan pasti hilang. Contoh, selama ini saat kamu ketemu orang yang katain kamu dengan kata-kata kotor, kamu langsung emosi dan marah besar. Sekarang pikiran kamu sudah berubah. Kamu tahu emosi dan marah besar itu tidak baik untuk diri sendiri dan ini pikiran yang benar. Kamu ingin kontrol emosi kamu, tetapi kamu masih belum kontrol secara penuh. Jadi saat ketemu orang itu lagi, kamu muncul keinginan untuk marah besar. Tetapi karena pikiran berubah, kamu tahan dulu. Dua keinginan ini masih ada. Kamu masih pengen marahin, tapi tidak mau marahin. Tapi masih pengen gitu loh. Godaan jadi muncul dalam dua keinginan sedang yang nge-clash ini. Kenapa masih pengen? Karena terhadap mau marahin, kamu masih nempelkan perasaan anger, kepada keinginan itu. Jika kamu tenangkan diri, lepaskan anger ini, kamu bisa abaikan godaan untuk marahin dia. Kamu bisa menghadapi orang ini secara biasa saja. Reaksi kamu akan berubah dari awalnya marah besar menjadi tenang dan sejahtera. Justru itu kenapa di poin kedua yang orang baik, kita harus kontrol perasaan. Dengan kontrol perasaan ini, kita kecilkan perasaan jadi tenang. Jika tidak kontrol, godaan muncul dan kita jadi bimbang, jadi ragu, jadi pengen dan tidak pengen untuk melakukannya. Kita jadi tidak tenang dan saat itu kita jadi menderita. Jika kita bisa kontrol, perasaan tidak nempel dan lepas dari hal yang buruk itu. Saat itu kita jadi tenang, bisa melihat situasi dengan jernih, secara netral, dan bisa secara gampang memperkuat keinginan baik, yaitu keinginan untuk mengabaikan hal yang buruk. Dalam konteks ini, yaitu godaan. Yang awalnya bimbang mau atau tidak, jadi tegas membuat sebuah keputusan untuk abaikan godaan itu dan tidak melakukan tindakan buruk lagi. Lakukanlah ini terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Saat godaan muncul, kamu abaikan. Muncul lagi, abaikan lagi. Muncul lagi, abaikan lagi. Makin cepat, lebih cepat. Karena perasaan terkontrol, kamu abaikannya secara tenang. Otomatis dari kebiasaan menjadi natural, sehingga saat menghadapi situasi yang awalnya membuat kamu lakukan hal yang buruk, kamu tidak ada keinginan lagi untuk melakukan itu. Karena saking cepatnya kamu abaikan godaan, godaan itu menjadi tidak ada. Kenapa bisa hilang? Karena keinginan untuk melakukan itu makin lama makin kecil, sehingga tidak ada. Itu akan membuat kamu melihat situasi menjadi biasa saja. Keinginan buruk sudah tidak ada, dan full keinginan baik yang mengcover ke seluruh hatimu. Hatimu jadi penuh dengan cinta. Untuk bisa hilangkan godaan seperti semua tindakan, butuh sumber kekuatan. Cinta adalah jawabannya. Cintailah diri sendiri supaya bisa hilangkan godaan. Bisa jadi dengan cintai orang lain atau lingkungan untuk menjadi sumber kekuatan supaya kamu bisa hilangkan godaan itu juga. Memperbesar perasaan cinta terhadap keinginan baik itu, supaya menutupi keinginan buruk dan hilangkan godaan. Tapi ingat, orang baik, walaupun ada 4 faktor itu, baik ini cuman pada saat itu saja. The real challenge is to be consistent. Saat ini kamu baik, oke, good. Beda waktu, beda lokasi, apakah kamu akan tetap baik? Mudah-mudahan bisa. Dan supaya bisa konsisten secara mudah, seperti semua skill, do it again and again, sampai lancar, sampai kebiasaan sehingga natural, sampai tindakan baik, pikiran baik, dan hati baik menyatu menjadi diri sendiri. Kita mungkin tidak bisa 100% menjadi orang baik di setiap saat. Mungkin saat ini kamu ada beberapa situasi tindakan buruk karena perasaan masih melekat. Mulailah melatih supaya bisa kontrol perasaan itu. Satu persatu, tindakan buruk dirubah menjadi tindakan baik. Membuat tindakan baik menjadi personality kita, menjadi karakter kita. Lama-lama dari buruk
kita bisa menjadi baik dan bertahan sebagai orang baik. Godaan tidak akan muncul jika kita tidak bawa perasaan kepada situasi apapun. So, always remember, kontrol perasaan dan tenang di setiap saat. Melihat segala situasi dengan netral terlebih dahulu. Perasaan yang membesar keinginan. Semakin besar perasaan terhadap keinginan tersebut, semakin besar keinginan untuk melakukannya. Arahkanlah perasaan ini kepada keinginan yang baik, tapi kontrol supaya perasaan tidak melekat. In conclusion, cara untuk hilangkan godaan itu ada 2 step. Memperkecil perasaan terhadap keinginan buruk dan memperbesar perasaan terhadap keinginan baik, yaitu keinginan untuk mengabaikan godaan dan keinginan untuk melihat situasi secara netral. Dengan ini, godaan jadi dari ada menjadi mudah diabaikan, lalu menjadi tidak ada. Supaya saat menghadapi situasi yang sama, kamu tidak melakukan tindakan buruk. Kamu tidak ada keinginan untuk melakukannya, karena tindakan buruk sudah tidak ada, dan kamu akan menghadapi situasi itu secara biasa saja. Oke, terima kasih sudah mendengar sampai selesai. Saya harap video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ingin merekomendasikan 3 playlist yang menurut saya sangat bagus sekali, yaitu Makna Kehidupan, Jalan Kebenaran, dan yang ketiga, Melatih Diri. 3 playlist ini tujuannya untuk kita bisa menjadi orang baik dan bertahan sebagai orang baik. Mudah-mudahan setelah kalian nonton video-video itu, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk next video, saya akan membahas cara kita bisa menahan atau menolak godaan itu bagaimana. So, remember, be happy always. See you in the next video. Bye-bye!